Ayo belajar matematika bersama Krismat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan beserta soal-soal dan pembahasannya. Sudah siapkah kalian? Belajar matematika bersama Pak Kris, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai bahasan kita tentang bilangan pecahan. A. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A dinamakan pembilang, B dinamakan penyebut. Contoh 2 per 3, 2 disebut pembilang, 3 disebut penyebut. Dan 3 ini tidak sama dengan 0. 3 bukan faktor dari 2. B. Jenis-jenis bilangan pecahan. 1. Pecahan biasa atau pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contoh 2 per 3. 2 lebih kecil dari penyebutnya, dari 3. 3 per 5, 3 lebih kecil dari 5. 7 per 10, 7 lebih kecil dari 10, dan seterusnya. 2. Pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian bilangan pecahan. Contoh 1, 2 per 3, 2, 3 per 5, 4, 5 per 9, dan seterusnya. 1 ini bilangan bulat, 2 bilangan bulat, 4 bilangan bulat, 2 per 3 bilangan pecahan, 3 per 5 bilangan pecahan, dan seterusnya. 3. Pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya bilangan 10, 100, atau 1000, dan seterusnya yang ditulis dalam tanda koma. Contoh 5 per 10 itu diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,5. 3 per 100 diubah menjadi pecahan desimal itu 0,03. 71 per 1000 ini pecahan biasa, kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,071. Yang keempat, persen, yaitu pecahan yang penyebutnya selalu 100, ditulis dengan lambang ini persen. Contoh 5 per 100 ditulis 5%, 75 per 100 ditulis 75%. Nomor 5, per mil, yaitu pecahan yang penyebutnya selalu 1000, ditulis dengan lambang per mil. Contoh 5 per 1000 ditulis 5 per mil, 25 per 1000 ditulis 25 per mil. 6. Pecahan senilai, jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, akan diperoleh pecahan yang senilai. A per B sama dengan kalau A dikalikan M, B-nya juga harus dikalikan M supaya nilainya tetap. Atau A per B, jika A dibagi M, B-nya juga harus dibagi M. Contoh 2 per 3 dan 4 per 6, 3 per 5 dan 6 per 10, 5 per 8 dan 25 per 40. Ini semuanya disebut pecahan senilai. Jadi 2 per 3 itu senilai dengan 4 per 6, 3 per 5 senilai dengan 6 per 10, dan seterusnya.
7. Hubungan dua bilangan pecahan. Perhatikan garis bilangan berikut. Hubungan dua buah bilangan pecahan meliputi bilangan pecahan yang senilai atau sama dengan, kurang dari tandanya begini, atau lebih dari tandanya seperti ini. Untuk menentukan hubungan tersebut bisa dilihat dari garis bilangan, yaitu apabila sebuah pecahan yang terletak di sebelah kiri dari pecahan yang lain, berarti hubungan kedua pecahan kurang dari atau sebaliknya. Contoh, 1/5 itu letaknya di sebelah kiri dari 2/5, berarti 1/5 itu kurang dari 2/5. 2/5 letaknya di sebelah kiri 3/5, berarti 2/5 itu lebih kecil atau kurang dari 3/5. Sebaliknya di sini, -1 letaknya di sebelah kiri dari -4/5, berarti -1 lebih kecil dari 4/5. Sebaliknya, 3/5 letaknya di sebelah kanan -4/5, sehingga -3/5 itu lebih dari -4/5. Begitu juga 0. 0 itu lebih besar dibanding dengan -1/5. 8. Operasi bilangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan apabila penyebutnya sama. A per M ditambah B per M sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal menjumlahkan sehingga menjadi A plus B per M. Atau A per M dikurangi B per M, penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya tinggal dikurangkan, A dikurangi B. Contoh, 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 7/5, karena penyebutnya sudah sama dengan 1, 2/5. 2/3 ditambah 3/4, penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. 3 dan 4 itu KPK-nya 12, sehingga penyebutnya dijadikan 12. 2/3 menjadi 8/12, 3/4 menjadi 9/12. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal menjumlahkan 8 tambah 9, jadi 17/12. Dibuat pecahan campuran jadi 1, 5/12. Contoh yang ketiga, 2 3/4 ditambah 2/3 dikurangi 1/2. 2 3/4 kita ubah menjadi 11/4. 1/2 diubah menjadi 3/2. Penyebutnya kita samakan dari penyebut 4, 3, 2, jadi semuanya menjadi penyebutnya 12. Sehingga 11/4 menjadi 33/12. 2/3 menjadi 8/12. 3/2 menjadi 18/12, sehingga 2 menjadi 12 itu kan kali 6, berarti 3 ya kali 6 menjadi 18. Begitu juga yang lain. Karena penyebutnya sudah sama, menjadi 33 ditambah 8 dikurangi 18, hasilnya 23/12 sama dengan 1/11/12. B. Operasi perkalian. Perkalian bilangan pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. A per M kali B per N itu sama dengan pembilang kali pembilang A kali B, penyebut kali penyebut M kali N. Contoh, 2/3 kali 3/5 sama dengan pembilangnya 2, ini 3 dikalikan 6, penyebutnya ini 3, ini 5 kalikan, hasilnya 15. Nomor 2, 3/4 kali 5 sama dengan 3/4 kali 5 kita tulis menjadi 5/1. 3 kali 5, 15, 4 kali 1, 4. Sehingga dibuat ke dalam pecahan campuran menjadi 3/4. Contoh ketiga, 3/3 kali 1, 2/5 sama dengan 3/3 kita ubah menjadi 10/3. 1, 2/5 kita ubah menjadi 7/5. Sehingga
pembilangnya 10 kali 7 70, penyebutnya 3 kali 5 15, menjadi 70 bagi 15, ketemunya 4, sisa 10 per 15. Dibuat dalam bentuk yang sederhana menjadi 4 2 per 3. C. Operasi pembagian. Pembagian bilangan pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan kebalikannya. A per B dibagi B per N sama dengan A per B dikali B per N dibalik. Jadi N per B. Contoh 2,5 dibagi 2 sama dengan 2,5 kita ubah menjadi 5 per 2. 2 itu sama saja 2 per 1. Sehingga 5 per 2 kali 2 per 1 kita balik menjadi 1 per 2. Hasilnya 5 per 4. 5 per 4 sama dengan 1 seperempat. Contoh yang kedua, 3 seperempat dibagi 2 3 per 4 ditambah 2 setengah sama dengan 3 seperempat kita ubah menjadi 13 per 4. 2 3 per 4 kita ubah menjadi 11 per 4. 2 setengah diubah menjadi 5 per 2. Sehingga 13 per 4 dibagi 11 per 4 sama saja dikali tetapi dibalik 4 per 11. Ditambah tetap 5 per 2. Kita coret 4. Sehingga menjadi 13 per 11 ditambah 5 per 2. Ini 11, ini 2. Penyebutnya kita samakan dengan KPK, yaitu menjadi 22. 13 per 11 itu sama saja dengan 26 per 22. 5 per 2 itu sama saja dengan 55 per 22. Penyebutnya sudah sama, sehingga pembilangnya 26 ditambah 55 hasilnya 81 per 22, hasilnya 315 per 22. Soal nomor 1. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2 per 3, 0,58 adalah 0,6. Ini bisa kita tulis menjadi 6 per 10. Bisa kita ubah lagi yang nilainya sama menjadi 180 per 300. 55% ini kita ubah menjadi 55 per 100. Kita ubah lagi menjadi 165 per 300. Nilainya sama ini ya. 2 per 3 ini bisa kita ubah menjadi 200 per 300. 0,58, maaf ini bukan 0,58 tapi 0,58, itu kita tulis menjadi 58 per 100, kita ubah menjadi 174 per 300. Penyebutnya sudah sama, 300, ini 300, ini 300, ini 300. Setelah itu baru kita bisa menentukan bilangan yang mana yang paling kecil, bilangan yang paling besar dengan cara melihat pembilangnya. Kalau pembilangnya itu paling kecil, sementara penyebutnya sudah sama, itu berarti nilainya paling kecil. Dalam hal ini, yang paling kecil ini 180, ini 165, ini 200, ini 174, yang paling kecil ada 165. Berarti yang paling kecil 55% yang pertama. Kemudian naik lagi setelah 165 itu 174. 174 berarti 0,58. Kemudian yang besar di atas 174 yaitu
180, berarti 0,6. Selanjutnya yang bilangan yang paling besar adalah 200. Sehingga urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan ini adalah yaitu ini A. Soal nomor 2. Bilangan pecahan campuran 2/3/5 bila dinyatakan dalam per mil adalah 2/3/5 untuk menjadi per mil maka dikalikan 1000 per mil. 2/3/5 itu kita ubah menjadi 13/5. Dari 2 kali 5 ditambah 3 dikalikan 1000 per mil. Hasilnya 13.000 per mil dibagi 5. Hasilnya adalah 2.600 per mil. Jawabnya adalah A. Soal nomor 3. Persegi pada gambar berikut memiliki luas satuan luas. Pecahan yang menyatakan luas dari daerah yang diarsir adalah luas ini berapa? Luas daerah seluruhnya itu satu satuan luas. Jadi seluruhnya ini luasnya adalah satu satuan luas. Sedangkan luas daerah segitiga A yang ini luasnya adalah setengah kali, karena ini luas segitiga, rumusnya luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya kan ini. Ini setengah satuan luas, tingginya ini satu satuan luas, ketemunya 1/4. Sedangkan luas daerah segitiga B itu setengah kali setengah satuan kali setengah satuan, berarti ketemunya 1/8. Luas daerah segitiga C setengah, alasnya setengah, tingginya 1. Saya ulangi, setengah kali setengah ini satuan panjang, tingginya 1 satuan panjang, ketemunya 1/4 satuan luas. Jadi luas daerah yang diarsir itu keseluruhan, luas keseluruhan dikurangi 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/4. Satu keseluruhan ini, ini kita ubah menjadi 8/8 supaya bisa dikurangi karena ini penyebutnya 8. Ini kalau masih penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. 4, 8, 4 itu KPK-nya kan 8, kita jadikan 8. 1/4 kalau penyebutnya 4 diubah menjadi penyebutnya 8, menjadi 4 menjadi 8 itu kali 2, berarti 1 juga kali 2 menjadi 2. Begitu juga ini ya, sama. 8/8 dikurangi 2 ditambah 1 ditambah 2 kan 5, penyebutnya tetap, hasilnya 3/8. Jadi jawabnya adalah B. Soal nomor 4. Tanda yang tepat dalam menghubungkan bilangan-bilangan 7/20, titik-titik 3/8, titik-titik 2/5 adalah 7/20 nilainya sama dengan 14/40. Ini kalikan 2, atas juga kalikan 2. 3/8 senilai dengan 15/40. 2/5 kita ubah menjadi 16/40, nilainya sama.
Sehingga ini nilainya lebih kecil dibanding yang ini. Sedangkan 15/40 nilainya lebih kecil dari 16/40. Sehingga 7/20 itu nilainya lebih kecil dari 3/8. 3/8 lebih kecil atau kurang dari 2/5. Sehingga jawabnya C. Soal nomor 5. Suatu pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 adalah 3/5 kita ubah menjadi 9/15. 9/15 kita ubah menjadi 18/30. Nilainya sama ini. Sedangkan 2/3 kita ubah menjadi 10/15. 10/15 kita ubah menjadi 20/30. Sehingga antara 18 sampai 20 yang di tengahnya adalah 19. Berarti nilai yang terletak, suatu pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 adalah 19/30. Jadi bilangan yang terletak di antara 3/5 dan 2/3 adalah 19/30. Jawabnya C. Soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 3 ditambah 4/9 ditambah 5 7/8 dikurangi 4 1/12 sama dengan ini masih tetap, 4/9 masih tetap. Yang kita ubah nih 5 7/8 kita ubah menjadi 47/8 dari 5 kali 8 40 ditambah 7 sehingga menjadi 47/8. 4 1/12 ini kita ubah menjadi 49/12. Penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya. Ini 9, ini 8, ini 12. KPK-nya adalah 72. Sehingga penyebutnya dijadikan menjadi 72. 3 kalau penyebutnya menjadi 72, ini berarti 3 kali 72. Hasilnya 216/72. 9 menjadi 72 berarti kali 8, berarti 4 kali 8 32 dan seterusnya. 47/8 ini sama dengan 423/72, sedangkan 49/12 menjadi 294/72. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal menjumlah. 216 ditambah 32 ditambah 423 dikurangi 294, hasilnya 377. Dibagi 72, hasilnya 5/17/72. Jawabnya B. Soal nomor 7. Hasil dari 8 3/4 kali 1 1/3 plus 2 setengah dibagi 3/4 adalah 8 3/4 kita ubah menjadi 35/4. 1/3 diubah menjadi 4/3. 2 setengah diubah menjadi 5/2. Dibagi 3/4 ini sama saja dengan dikali tetapi dibalik. 3/4 dibalik menjadi 4/3. Sehingga ini kita coret ya. Coret sehingga menjadi 35/3. Ditambah ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 5 kali 2 10. Ini 1 kali 3 3.
Penyebutnya sudah sama sehingga pembilannya tinggal menjumlahkan 35 ditambah 10 hasilnya 45 per 3 hasilnya 15. Jawabnya C. Soal nomor 8. Bu Wulan membeli 5,4 kg gandum, 4,5 kg gula, dan 15/4 kg beras. Ketiga barang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik. Berat seluruh barang dalam satu kantong plastik adalah, berat seluruhnya ini tinggal menjumlahkan 5,4 kita ubah menjadi 5/4/10, 4,5 kita ubah menjadi 9/2, ini tetap. 54/10 ini tetap. 15/4 juga tetap. Sekarang penyebutnya belum sama. Ini 10, ini 2, ini 4. KPK-nya yaitu 20, maka penyebutnya kita jadikan 20. 10 menjadi 20, itu kali 2 berarti 54, kali 2 108. Begitu juga yang lain. Karena penyebutnya sudah sama, pembilannya tinggal menjumlah. 108 ditambah 90 ditambah 75, hasilnya 273 per 20. Hasilnya adalah 13,65. Ini jawabnya A. Soal nomor 9. Seorang pekerja mendapat upah 2 juta rupiah sebulan. Setengah dari upahnya digunakan untuk makan dan transport, dan 3/10-nya untuk bayar kos, serta sisanya untuk keperluan lain. Besar uang untuk keperluan lain adalah, uang untuk makan dan transport itu kan setengahnya dari upah. Upahnya kan 2 juta, sehingga setengahnya itu 1 juta rupiah. Untuk bayar kos, 3/10 dari upah yang mereka terima kali 2 juta hasilnya 600.000. Sisanya untuk keperluan lain, ya 2 juta dikurangi 1 juta ditambah 600.000. Hasilnya 2 juta dikurangi 1.600.000, hasilnya 400.000 rupiah. Jawabnya A. Nomor 10. Anton memiliki 12 lembar kain dengan masing-masing panjangnya 3/4 meter. Kemudian ia membeli lagi selembar sepanjang 1 meter. Kain tersebut akan digunakan untuk membuat baju. Masing-masing baju membutuhkan 2,5 meter. Banyaknya baju yang dapat dibuat adalah, panjang kain, karena panjang kain itu 3/4 dan dia membeli 12 lembar, ya tinggal dikalikan 12 kali 3/4. Karena dia membeli 1 meter, membeli lagi 1 meter, ya ditambahkan. Berarti 12 kali 3/4 kita ubah menjadi 13/4 ditambah 1. Kita coret 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 13. Hasilnya 39 ditambah 1. Hasilnya 40 meter. Ya, jumlah baju yang bisa dibuat ya 40 dibagi 2,5 meter, karena masing-masing baju membutuhkan 2,5 meter. Sehingga 40 dibagi 2,5 kita ubah menjadi 5/2. Dibagi sama saja dengan dikali, tetapi dibalik. 5/2 dibalik menjadi 2/5. Hasilnya 16 buah. Jadi jawabnya A. Soal nomor 11. Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli lagi 2/5 hektar. Jika 3,5 hektar dibangun untuk perkantoran,
dan sisanya untuk taman. Luas taman adalah, luas taman itu ya tanah yang dimiliki, yaitu 1/4 ditambah 3/2/5 dikurangi untuk yang dibangun sebagai perkantoran. Dibangun luas yang dibangun untuk perkantoran. 1/4 kita ubah menjadi 5/4, 3/2/5 kita ubah menjadi 11/5, 3,5 kita ubah menjadi 7/2. Penyebutnya kita samakan dulu, yaitu 4, 5, dan 2. KPK-nya adalah 20. Sehingga 5/4 menjadi 25/20, 11/5 menjadi 68/20, negatif 7/2 menjadi negatif 70/20. Penyebutnya sudah sama, sehingga pembilangnya tinggal menjumlahkan. 25 ditambah 68 dikurangi 70, hasilnya 23/20. 23/20 hasilnya 1/3/20. Jawabnya adalah D. Soal nomor 12. Bentuk sederhana dari 3/7 dikurangi 5/6 dibagi 1/2/3 ditambah 5/14 adalah ini 3/7 tetap, 5/6 tetap, 1/2/3 kita ubah menjadi 5/3, yang lain tetap. 7 dan 6 belum sama, kita samakan penyebutnya yaitu 42. Sehingga 3/7 itu sama dengan 18/42. 5/6 sama saja dengan 35/42. Sedangkan 5/3 menjadi 70/42. 5/14 menjadi 15/42. Karena penyebutnya sudah sama, ini menjadi 18 kurangi 35, hasilnya negatif 17. 70 ditambah 15 hasilnya 85. Karena penyebutnya sudah sama, kita coret, sehingga tinggal negatif 17 dibagi 85. Hasilnya negatif 1/5. Jawabnya A. Soal nomor 13. Nilai dari 2/6 kali 3/5 dibagi 3/5 dikurangi 1/3. Ini 6 dan 5, KPK-nya 30. Ini tidak berpengaruh ya, karena ini perkalian, berarti yang atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Nah, yang bawah ini karena pengurangan, maka penyebutnya harus disamakan. Ini 5, ini 3, penyebutnya kita jadikan 15, sehingga 3/5 kita ubah menjadi 9/15. 1/3 kita ubah menjadi 5/15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya. Sehingga 6/30 dibagi 9 kurangi 5, 4 ya. Dibagi sama saja dikali tetapi dibalik, sehingga 6/30 dibagi 4/15 sama dengan 6/30 kali 4/15 dibalik 15/4. Hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana adalah 3/4. Ini kan 15 bagi 15 1.
30 bagi 15 kan 2. 6 bagi 2 kan 3/4. 3/4 diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya 0,75. Jawabnya B. Soal nomor 14. 17,5 kali 6,7 ditambah 17,5 kali 93,3. Bentuk seperti ini bisa kita gunakan dengan menggunakan hukum distributif. Ini 17,5, ini 17,5, kita keluarkan sehingga menjadi 6,7 ditambah 93,3. 6,7 ditambah 93,3 hasilnya 100, sehingga 17,5 kali 100 ini menjadi 1750. Jawabnya B. Soal nomor 15. Pada sebuah acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Tiap keluarga mendapat 1,5 kg gula pasir, kurang 1,5 kg gula pasir. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula pasir adalah yaitu banyaknya gula pasir dibagi tiap keluarga yang mendapat jatah 1,5 kg. Berarti 30 dibagi 1,5 sama dengan 30 dibagi 1,5 kita ubah menjadi 3/2. Sama dengan 30 dibagi itu sama saja dengan dikali tetapi dibalik. 3/2 dibalik menjadi 2/3. Hasilnya 20. Jawabnya adalah A. 16. 2/3% dari siswa di sekolah A tidak pernah absen karena alasan apapun. Jika jumlah siswa 750 orang, maka banyaknya siswa yang pernah absen di sekolah A adalah jumlah siswa yang tidak pernah absen itu 16 2/3% kali jumlah siswa keseluruhan. Kita ubah menjadi 50/300. Dari 16 kali 3 itu 48 ditambah 2, 50%. Ya. Kali 3 menjadi 3 kali 100, 300. Hasilnya 125. Jumlah siswa yang pernah absen yaitu 750, jumlah semuanya dikurangi jumlah siswa yang tidak pernah absen. Hasilnya 625. Soal nomor 17. Hasil dari 45% kali 2/9 dikurangi 1 2/3 dibagi 3 1/3. 45% kita ubah menjadi 45/100. 1 2/3 kita ubah menjadi 5/3. 3 1/3 kita ubah menjadi 10/3. Kita sederhanakan 45/100 ini kita sederhanakan menjadi 9/20. Ini masih tetap, sehingga 9 ini dengan 9 kita coret menjadi 2/20. 2/20 kita sederhanakan menjadi 1/10 dikurangi 5/3 dibagi 10/3 dibagi sama dengan dikalikan tetapi dibalik. 10/3 dibalik menjadi 3/10, sehingga
ini yang dioperasikan dulu karena perkalian itu lebih kuat. 1/10 dikurangi, ini 3 kita coret, menjadi 5/10. Penyebutnya sudah sama. 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4/10. Dibuat dalam bentuk yang paling sederhana, dibagi 2 menjadi negatif 2/5. Jawabnya A. Soal nomor 18. 1 dibagi setengah ditambah 2/1 plus 1/3 adalah, kita ubah, saya ulangi, 1 ditambah setengah itu 1/2. 1 ditambah 1/3 itu 1/3. Penyebutnya belum sama. Kita ubah dulu. 1/2 itu kita ubah menjadi 3/2. 1/3 kita ubah menjadi 4/3. Sehingga menjadi 1 dibagi 3/2 itu sama saja 1 kali 2/3. Sehingga hasilnya 2/3. 2 dibagi 4/3 itu sama dengan 2 kali 3/4. Hasilnya 3/2. Penyebutnya kita samakan. 2/3 kita ubah menjadi 4/6. 3/2 kita samakan, kita ubah menjadi 9/6. Sehingga penyebutnya sudah sama. Pembilangnya tinggal kalikan 4 ditambah 9, 13/6. Hasilnya C. Nomor 19. Penghasilan Adi setiap bulan adalah Rp3.600.000. 1/9 bagian untuk biaya transportasi, 1/6 bagian untuk biaya pendidikan, 2/3 bagian untuk keperluan sehari-hari di rumah, sedangkan sisanya ditabung. Banyak uang yang ditabung oleh Adi adalah, biaya transportasi itu 1/9 kali 3.600.000 hasilnya 400.000. Biaya pendidikan 1/6 kali 360.000 hasilnya 600.000. Keperluan sehari-hari 2/3 kali 360.000 hasilnya 2.400.000. Jumlah yang ditabung yaitu uang yang dimiliki oleh Adi dikurangi ini 400 ditambah 600 ditambah 2.400.000. Hasilnya 3.400.000. Sehingga 3.600.000 dikurangi 3.400.000 hasilnya Rp200.000. Jawabnya D. Soal nomor 20. Pak Tono mempunyai sebidang tanah. Sebanyak 1/8 bagian ditanami jagung, 3/4 bagian ditanami padi, dan sisanya lahan seluas 160 meter persegi ditanami kacang tanah. Luas lahan yang ditanami padi adalah, luas kacang tanah itu sama dengan luas seluruhnya dikurangi luas yang ditanami jagung ditambah luas yang ditanami padi. Luas seluruhnya itu kan 1 bagian dikurangi luas yang ditanami jagung 1/8, luas tanah yang ditanami padi 3/4. Sehingga 3/4 kita ubah menjadi 6/8. 1 ditambah 6, 7/8-nya tetap karena penyebutnya sudah sama. Sehingga menjadi 1 dikurangi 7/8.
1 itu kita ubah menjadi 8/8. Kurangi 7/8 sehingga menjadi 1/8 bagian. Itu luas kacang tanah. Nah, luas kacang tanah itu sama dengan 1/8 kali luas tanah seluruhnya. Sedangkan luas kacang tanah itu diketahui di sini 160 meter persegi. Sama dengan 1/8 kali luas tanah seluruhnya. Sehingga luas tanah seluruhnya yaitu 160 dibagi 1/8. Sama dengan 160 dikali dibalik 8/1, hasilnya 1280 meter persegi. Sehingga luas yang ditanami padi ya 3/4 kali luas tanah seluruhnya kali 1280, hasilnya 960 meter persegi. Jawabnya A. Soal nomor 21. Nilai dari 1 plus 5/1 ditambah 2/1 min setengah adalah ini penyebutnya yang 1 dikurangi setengah itu hasilnya setengah. Kita selesaikan satu persatu. Kemudian 2 dibagi setengah itu 4 ya, sehingga 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 dibagi 5 1, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Hasil survei tentang cita-cita siswa suatu kelas adalah sebagai berikut. Dari data di samping, berapa bagian siswa di kelas itu yang belum tahu cita-citanya? Yang belum tahu cita-citanya yaitu 100% dari keseluruhan siswa, dikurangi 16% yang bercita-cita TNI atau Polri, ditambah 24% dari pengusaha, ditambah 40% dari orang anak yang bercita-cita PNS. Sehingga menjadi 100% dikurangi 80%, hasilnya 20%. 20% sama saja dengan 20/100. 20/100 disederhanakan menjadi 1/5 bagian. Jawabnya adalah D. Soal nomor 23. Hasil dari A plus B plus C plus D ditambah dalam kurung min A plus B min C min D dalam kurung ditambah dalam kurung A min B plus C plus D, di mana A itu 1/20, B 1/12, C 1/6, dan D setengah. Kita buka kurungnya. A plus B plus C plus D min A dan seterusnya. A dengan A habis 0 ya. B dengan plus B dengan negatif B habis. Plus C dengan negatif C habis. Plus D dengan negatif D habis, sehingga menjadi tinggal A plus B plus C plus D. A-nya itu 1/20, B-nya 1/12, C-nya 1/6, D-nya setengah. Ditambahkan semuanya 20, 12, 6, 2 itu KPK-nya 60. Maka penyebutnya kita jadikan 60, sehingga 1/20 menjadi 3/60, 1/12 menjadi 5/60,
1/6 menjadi 10/60, setengah menjadi 30/60. Sehingga tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 30 itu 48. 48 dalam bentuk sederhana, masing-masing dibagi 12. Ini menjadi 4, 60 bagi 12, 5. Jawabnya adalah C. Soal nomor 24. Amati garis bilangan berikut. Hasil dari hasil dari D, ini D ditambah B dibagi C sama dengan, ya, kalau kita lihat B itu, ini nilainya setengah ini, ya, sebab 0 ke 1/4 itu kan selisihnya 1/4. 1/4 supaya ini menjadi selisihnya 1/4, ini harus setengah, sehingga B setengah. C nya dari 1, ini 1/1. D nya dari 1/2, 1/3/4. D nya ini mestinya nilainya 2, sehingga D ditambah B dibagi C sama dengan 2 ditambah B nya setengah dibagi C nya 1/4. 2 ditambah setengah dibagi, kita ubah 1/4, kita ubah menjadi 5/4. Setengah dibagi 5/4 sama dengan setengah kali dibalik 4/5. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 1. Ini 1 kali 5, 5. Sehingga 2 ditambah 2/5. Hasilnya 2/5. Jawabnya C. Soal nomor 25. Pak Astoro membagikan sebidang tanah kepada ketiga anaknya. Anak pertama menerima setengah bagian, anak kedua menerima 5/8 bagian, dan sisanya diterima anak ketiga. Jika selisih bagian yang diterima anak pertama dan anak kedua 320 meter persegi, maka luas tanah yang diterima anak ketiga adalah: anak pertama mendapat setengah bagian, anak kedua mendapat 5/18 bagian, anak ketiga ya 1 bagian keseluruhan dikurangi bagian anak pertama dan dikurangi lagi anak bagian kedua, sehingga menjadi 2/9 bagian. Selisih anak 1 dan anak 2 itu 320 meter persegi. Anak pertama dikurangi anak kedua, ya, selisih anak pertama dan anak kedua ini 320 meter persegi, sehingga 2 dan 18 penyebutnya kita jadikan 18, sehingga setengah menjadi 9/18, 5/18 tetap. 9 kurang 5 itu 4/18, sehingga 4 bagian sama dengan 18 kali 320. Kalau 1 bagian berarti 18 kali 320 dibagi 4. 1 bagian keseluruhan 1440 meter persegi, sehingga bagian yang diterima anak ketiga yaitu 2/9 sama dengan 2/9 kali 1440 meter persegi, hasilnya 320 meter persegi. Jawabnya C.
Soal nomor 26. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Bagas akan selesai dalam waktu 10 hari dan jika dikerjakan oleh Dian akan selesai dalam waktu 40 hari. Bila dikerjakan bersama-sama akan selesai dalam waktu titik-titik hari. Dalam sehari, Bagas dapat mengerjakan 1/10 pekerjaan. Dian dapat mengerjakan 1/40 pekerjaan. Bagas dan Dian itu dalam sehari dapat mengerjakan 1/10 ditambah 1/40. Menjadi 4 plus 1/40. Ini penyebutnya kita jadikan 40 sehingga 1/10 menjadi 4/40. Sama dengan 5/40. 5/40 disederhanakan menjadi 1/8 pekerjaan. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 1 pekerjaan dibagi 1/8. Sama dengan 1 kali 8/1. Hasilnya sama dengan 8 hari. Jawabnya B. Soal nomor 27. Jika P sama dengan 1/3, Q sama dengan minus setengah, maka P plus Q dibagi P min Q adalah P-nya 1/3 ditambah Q-nya negatif setengah. P kurangi Q 1/3 dikurangi negatif setengah. Kurungnya kita buka, ditambah negatif berarti negatif. Dikurangi negatif berarti menjadi positif. Penyebutnya kita samakan dulu, 32 kita jadikan 6. Begitu juga yang bawah, ini 3 dan 2. Penyebutnya kita jadikan 6. Sehingga 1/3 menjadi 2/6. Setengah menjadi 3/6. Begitu juga yang bawah. 2 kurangi 3 negatif 1. 2 ditambah 3 jadi 5. Berarti negatif 1/6 dibagi 5/6 itu sama saja negatif 1/6 dikali dibalik. 5/6 dibalik menjadi 6/5. Kita coret sehingga menjadi negatif 1/5. Jawabnya A. Soal nomor 28. Bentuk 1,21212121 dan seterusnya bila dinyatakan dalam pecahan biasa adalah kita misalkan 1,212121 dan seterusnya itu X, maka 100X itu sama dengan 121,2121 dan seterusnya ini. Sehingga 100X dikurangi X, 100X dikurangi X itu 99X, 121,21 dan seterusnya dikurangi 1,2121 dan seterusnya ketemunya 120, sehingga X sama dengan 120 dibagi 9 disederhanakan menjadi 40/33. Jawabnya D. Nomor 29. Dari 1.200 siswa 40% diantaranya adalah laki-laki. Apabila 8/15 dari siswa laki-laki itu gemar bola basket, maka banyaknya siswa laki-laki yang tidak gemar bola basket adalah jumlah siswa laki-laki itu 40% dari keseluruhan siswa, yaitu 40/100 kali 1.200 anak.
hasilnya 480. Anak laki-laki yang suka basket itu 8/15 kali jumlah siswa laki-laki, hasilnya 256. Sehingga laki-laki yang tidak suka basket 480 dikurangi 256, hasilnya 224. Jawabnya A. Soal nomor 30. Jika jumlah 2,5 dan 3/4 dikurangkan pada 10, 2/3, maka sisanya adalah, jadi 10 2/3 dikurangi 2,5 ditambah 3/4. Kita ubah menjadi 32/3 ini. 10 2/3 kita ubah menjadi 32/3. 2,5 kita ubah menjadi 5/2, 3/4 kita ubah menjadi 13/4. Penyebutnya ini 3, ini 2, ini 4. Kita ubah ke dalam bentuk KPK-nya yaitu 12. 32/3 ini menjadi 128/12. Sedangkan 5/2 menjadi 30/12. 13/4 kita ubah menjadi 39/12. Karena penyebutnya sudah sama, sehingga menjadi 128 dikurangi 30 ditambah 39, hasilnya 69. 128 kurangi 69, hasilnya 59. Sehingga menjadi 59/12. Ini kalau diubah menjadi pecahan campuran, menjadi 4/11/12. Jawabnya D. Soal nomor 31. Hasil dari 2,25 dibagi 75% dikurangi 3/5 kali 1 2/3 ditambah 6/7 adalah 2,25 kita ubah menjadi 2,25/100. 75% kita ubah menjadi 75/100. 1 2/3 kita ubah menjadi 5/3. Kita coret 3-nya, 5-nya kita coret. 25/100 ini kita ubah menjadi 2/4 dalam bentuk yang sederhana. 75/100 dalam bentuk yang sederhana menjadi 3/4. Ini 1. 3/5 kali 5/3 itu hasilnya negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah 6/7. 2/4 kita ubah menjadi 9/4. Dibagi 3/4 sama saja dikali tetapi dibalik. 4/3. Dikurangi 1 plus 6/7. 4-nya kita coret sehingga 9/3 hasilnya 3. Dikurangi 1 ditambah 6/7. 3 kurangi 1 hasilnya 2 ditambah 6/7 menjadi 2, 6/7. Hasilnya B. Soal nomor 32. Seorang anak memiliki kelereng di mana sepertiga bagian diberikan teman A, 2/5 bagian diberikan teman B, dan sisanya ada di kantong. Jika kelereng yang ada di kantong sebanyak 24 buah, maka kelereng yang dimiliki anak tersebut adalah sisa kelereng
Berarti 1 bagian keseluruhan dikurangi yang diberikan A dan yang diberikan oleh B. Sepertiga ditambah 2/5 kita ubah menjadi 5 plus 6 per 15. Ya. Jadi sepertiga itu menjadi 5 per 15, 2/5 menjadi 6 per 15. 1 itu sama saja dengan 15 per 15. 5 tambah 6, 11. Hasilnya 4 per 15. Padahal sisa kelerengnya ada 24. Nah, sisa kelerengnya 24 itu sama dengan 4 per 15 kali jumlah kelereng yang dimiliki. Sehingga jumlah kelereng yang dimiliki sama dengan 24 dibagi 4 per 15. Sama dengan 24 kali dibalik 15 per 4. Hasilnya sama dengan 90 buah kelereng. Jawabnya adalah B. Soal nomor 33. Lambang pagar artinya kalikan bilangan pertama dengan negatif 8. Dan kurangkan hasilnya dengan 2 kali bilangan kedua. Hasil dari 3/4 pagar negatif 12 adalah. Ini bilangan pertama kalikan dengan negatif 8. Dan kurangkan dengan hasilnya 2 kali bilangan kedua. 3/4 kali negatif 8 hasilnya negatif 6. Negatif 2 kali negatif 12 hasilnya positif 24, hasilnya 18. Jawabnya C. Soal nomor 34. Ketika ulangan dari 40 soal yang dikerjakan, Lia menjawab benar 32 soal. Jawaban Lia yang salah adalah jawaban yang salah itu 40 dikurangi 32 karena 32 itu yang benar, sehingga yang jawaban yang salah itu 8. Jawaban yang salah diubah dalam bentuk persen, yaitu 8 per 40 ya, dari keseluruhan soal yang dikerjakan kali 100%, hasilnya 20%. Jawabnya D. Soal nomor 35. Pada suatu pemilihan ketua OSIS pada sebuah SMP ada 3 calon. Kertas suara yang dinyatakan sah ada 45 dari banyak pemilih. Dari suara yang dinyatakan sah itu kelompok A memperoleh 1/3, kelompok B memperoleh setengahnya, sedang kelompok C memperoleh sisanya. Yang memilih C adalah titik-titik bagian dari seluruh pemilih. Banyaknya yang memilih C itu adalah 4/5 kali 1 bagian keseluruhan dikurangi 1/3 dikurangi setengah. Ya. Ini yang memilih A, ini yang memilih B. Menjadi 4/5 kali 1 kita ubah menjadi 6/6, 1/3 kita ubah menjadi 2/6, setengah kita ubah menjadi 3/6, sehingga menjadi 6 kurangi 2 kurang 3 menjadi 1/6. 4 per 1 4 per 5 kali 6 30. 4 per 30 kita sederhanakan menjadi 2/15. Jawabnya B. Soal nomor 36. Pak Imron setiap akhir tahun membagikan beras kepada keluarga miskin dan anak yatim. Di akhir tahun baru ia menyediakan 5 kuintal beras untuk dibagikan ke anak yatim 20%
dan sisanya dibagikan pada keluarga miskin masing-masing mendapat 12,5 kg. Banyak keluarga miskin yang mendapat pembagian beras adalah sisa beras yang tersedia itu 500 dikurangi 20%-nya dari beras yang dimiliki. 20/100 kali 500 itu 100, sehingga sisa beras tinggal 400 kg. Sehingga banyak keluarga yang mendapat beras itu 400 dibagi 12,5, karena masing-masing keluarga mendapat jatah 12,5 kg, hasilnya 32. Jawabnya B. Nomor 37. Jika pecahan berulang 0,66666 dan seterusnya dinyatakan dalam pecahan A per B dalam bentuk paling sederhana, maka jumlah A plus B adalah, kita misalkan bahwa 0,666 itu X, sehingga kalau 10X menjadi 6,6666 dan seterusnya. Sehingga 10X dikurangi X hasilnya 9X, 6,666 dan seterusnya dikurangi 0,6666 dan seterusnya, ini tinggal 6, sehingga X sama dengan 6/9. Dalam bentuk sederhana menjadi 2/3, maka A-nya 2, B-nya 3. Sehingga A ditambah B sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya 5. Soal nomor 38. Sebelum dibangun jalan tol, jarak kota P ke kota Q rata-rata dapat ditempuh dalam waktu 50 menit. Setelah dibangun jalan tol, jarak kota P ke Q rata-rata dapat ditempuh dalam waktu 35 menit. Penurunan waktu tempuh jarak kedua kota tersebut setelah ada jalan tol adalah, penurunan waktu 50 menit dikurang 35 menit, 15 menit. Penurunan waktu dalam persen, 15/50, ini waktu mula-mula, dikalikan 100%, hasilnya 30%. Jawabnya A. Soal nomor 39. Setiap bulan ibu menerima uang dari ayah. Uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan 3/20 bagian, keperluan sehari-hari 3/5 bagian, dan sisanya ditabung. Jika uang biaya pendidikan sebesar Rp300.000, uang yang ditabung sebesar, biaya pendidikan 3/20 kali uang dari ayah. Biaya pendidikan itu 300.000. Ya. Maka uang dari ayah 300.000 dibagi 3/20 sama dengan 300.000 kali dibalik 20/3. Hasilnya 2 juta rupiah. Bagian yang ditabung itu satu bagian uang dari ayah, ya, dikurangi 3/20 untuk pendidikan, ditambah 3/5 untuk keperluan sehari-hari. Ini 20, ini 5, penyebutnya kita samakan menjadi 20. Sehingga 3/5 itu menjadi 12/20. 1 sama saja dengan 20/20. 3 ditambah 12, 15. Sehingga menjadi 5/20 bagian. Sehingga uang yang ditabung 5/20 kali 2 juta. Hasilnya sama dengan
Rp500.000. Jawabnya A. Soal nomor 40. Soda kaustik mengandung 40% oksigen, 2,5% hidrogen, dan sisanya natrium. Berapa gram natrium yang terkandung dalam 2 kg soda kaustik? Jumlah oksigen ini 40% dari 2000 gram. Karena 2 kilo itu dijadikan gram menjadi 2000 gram. Hasilnya 800 gram. Jumlah hidrogen 2,5% kali 2000 gram atau 2,5/100 kali 2000 gram. Hasilnya 50 gram. Sehingga jumlah natrium itu sama dengan 2000 dikurangi 800 ditambah 50. Sama dengan 2000 dikurangi 850, hasilnya 1150 gram. Hasilnya B. Demikian yang bisa Pak Kris sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang bilangan pecahan, sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.